Halo, hai para pemirsa yang ada di rumah, bersama saya di sini Yeni pada radio Citra Kasih 107,9 FM. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua yang ada di 107,9 FM? Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah? Kali ini saya bersama dua pasang narasumber untuk talk show hari ini mengenai pernikahan. Yang pertama adalah, Bapak boleh memperkenalkan diri, Pak? Nama saya Edward, profesi seorang guru. Ibu? Nama saya Yana, profesi ibu rumah tangga. Iya. Kemudian? Nama saya Pak Andi, Pak profesi Andi ya, jadi saya panggil Pak Andi. Pak Andi, Pak Andi, oke. Profesi? hamba Tuhan, Hamba gembala. Tuhan, puji Tuhan. Ibu? Saya Sulfia Tumondo, istrinya Pandi, profesi ibu rumah tangga, Menopang pelayanan. Tapi ada bisnis ya, Bu ya? Iya. Ada, boleh. Domisili di mana, Ibu? Di Lembang. Di Lembang ya. Kalau Bapak? Kami orang Bandung, di Bandung. Orang Sadayana di Bandung. Bandung, Pak. Bandung. Pak Edward sareng Ibu Yana orang Bandung. Orang Bandung semua. Iya. Kalau Pak Andi dengan Ibu Sulfia Aslinya, aslinya saya aslinya Padang Jawa. Padang Jawa, Ibu Sulfia Manado Jawa. Wah, ini satu perpaduan yang unik di dalam pernikahan ya. Ini lebih heterogen ya. Kalau yang Pak Edward dengan Ibu Yana, Mungkin Bandung sama Sukabumi. Bandung Sukabumi ya. Oke. Nah, ada yang ingin kami ketahui dan mungkin bisa menjadi berkat untuk para pemirsa radio Citra Kasih 107,9 FM. Yang pertama, ini kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh bagi ke kita kapan sih menikah? Pak Edward dengan Ibu Yana. Seingat saya di abad ke-20 masih. Tepatnya tahun 1987, 8 Februari. Jadi, Pam, sudah berapa lama ini? 36 tahun ya. Sudah lama ya. Sudah luar biasa ya. Kalau Pak Andi dengan Ibu Sulfia sudah berapa lama? Kalau kami Baru ya? masih baru 11 tahun menikah. 12 mau. Baru 12. Selasa baru kemarin ya Pak ya? Iya, Puji betul. Tuhan. Nah, pernikahan yang demikian lama ini pasti punya resep dong. Apa sih resepnya? Bukan bikin kue aja ya. Ada resep. Apa resepnya rumah tangganya? Saya lihat Ibu dan Bapak begitu harmonis. Boleh dibagi kepada kami dan para pemirsa di rumah? Ya, seperti masakan yang enak, harus ada resepnya. Betul. Ya, ada bumbu-bumbunya yang membuat makanan misalkan lebih dahsyat, lebih enak. Ya misalnya apa, acara kebersamaan, dan yang lain. Saya masih teringat waktu kami bulan lalu ke Bali dalam rangka yang kedua ya, usia pernikahan 25 tahun. Anniversary ya Pak? Anniversary. Ya, di sana kami berdua benar-benar merasakan sendiri, maksudnya privasinya benar-benar Berdua aja. wow, betul-betul wow bahasa Sundanya ya. Benar-benar berdua. Lu punya anak ya Pak? Oh sudah anak-anak ditinggal aja. Oh. Karena sudah Ya. cukup dewasa. Iya. Kami benar-benar menikmati bahasa istilah Sundanya teh alone but together. Together but love, bukan? Love but together. Alone but together. Iya, oke. Kalau menurut Ibu, apa sih Bu bisa panjang begitu, tetap harmonis? Kalau menurut saya, kita tuh harus memang di dalam kehidupan mah paket rok mah ada gitu ya, paket rok mah ada. Cuman kalau bisa mah jangan sampai berkepanjangan. Cuman kita harus ingat bahwa kita menghadirkan Tuhan aja di dalam keluarga. Jadi
yang besar dikecilin, yang kecil dihilangin. Ya, kirain yang kecil dibesarkan. Yang kecil dihilangkan. Jadi apa namanya? Resepnya adalah bisa memaafkan mungkin. Ya bisa memaafkan, melupakan, dan tetap bertahan. Jangan ulah digede-gede. Ulah digede-gede ke. Iya. Yang udah ya udahlah. Kadang-kadang kesel mah ada ya. Kehel mah ada. Cuma mau sampai kapan gitu. Ya jadi kita udahlah. Jadi sekali jangan dibuat tidur ya. Ya. Kalau buat tidur kita nggak bisa tidur malah. Ya, sesuai firman Tuhan jadi ya nggak boleh kemarahan itu sampai matahari terbenam. Jadi jangan lama-lama kalau marah ya. Resepnya Betul. itu ya. Nah, lalu tadi ada waktu khusus antara suami dan istri ya. Nah itu mungkin penting di dalam hubungan suami istri ada waktu untuk berdua, betul ya Bu ya? Iya harus ada waktu Bisa buat ceritakan Bu? berdua. Ya misalnya gini ya, Caranya gimana begitu? kan anak saya yang kedua itu dia kalau cerita ke siapapun pasti bilangnya apa? Saya paling senang kalau pergi sama keluarga, sama mama sama papa dia paling senang. Itu Jason yang paling kecil. Dia kalau cita-cita saya pengen pergi sama keluarga yang paling bahagia gitu. Cuman ya ada waktunya kita juga pengen berdua gitu, menyediakan waktu berdua. Makanya pada waktu kita pergi, contohnya ke Jogja aja, puji Tuhan kalau bisa pergi berdua gitu. Apalagi sekarang anak-anak kan udah gede. Mengambil waktu 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali? 1 minggu keluar? 1 minggu. Kalau Sekali ya. kadang-kadang gini anak-anak tuh kayak kemarin aja nanya, Mah hari Minggu mama mau kemana? Wah belum ada acara. Kita ke mall yuk. Nah nanti dia saya gitu. Nanti ketemu misalnya Mah ketemu ya di Zara. Kalau Pak Andi sama Ibu Sylvia bagaimana caranya hamba Tuhan dengan hamba Tuhan mengatur waktu berduanya bagaimana? Apakah hanya dengan berdoa atau ada waktu Ya. khusus keluar? Kalau kami memang berdua, ya yang pertama memang suka berdoa sama-sama supaya saling memahami. Kita datang sama Tuhan bahwa kita di dalam rumah tangga itu pondasinya adalah Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan. Yang pertama, yang kedua bagaimana saling memahami. Istri saya memahami saya. Memang konflik pasti ada, gitu ya. Dan konflik itu hampir juga mungkin setiap hari salah paham ada. Tetapi bagaimana kami tetap bisa menyikapinya dengan kepala dingin. Misalnya kalau istri saya lagi ngambek, mendingan saya diam mendengarkan aja. Terus panem ya Pak? Istri lagi sepanem. Ya, kalau istri lagi Ngedumel. behel, ya sudah saya diam aja. Tapi saya punya juru harmonisnya, juru kuncinya. Jadi saya rayu, saya kunci, gitu ya. Saya bikin lawak-lawak, gitu, supaya dianya lama-lama akhirnya tergugah juga untuk tersenyum. Nah, setelah itu baru selesai, karena saya tahu sifat dasar istri saya itu ketika kesal dia butuh hiburan. Gitu ya. Jadi saya bagaimana supaya dia tidak kesal. Tapi kalau saya yang kesal, saya hanya orangnya lebih baik suka diam gitu. Diam, mendingan baca, itu kalau enggak nonton lawak gitu kalau keselnya agak panjang, sehingga itu membuat saya akhirnya dengan masalah itu hilang dengan sendirinya dan lebih rileks dan bisa mengasihi istri. Tidur berduanya di kamar itu jadi tenang, enak. Tetap berhadapan Ya, kita di kamar itu selalu masalah itu pasti selesai ketika masuk kamar. Jadi jangan sampai masalah di pagi, siang atau sore itu sampai dibawa ke tempat tidur. Jadi di tempat tidur itu kita kayak di neraka. Satu jalur ke kanan, satu jalurnya ke surga, satu jalurnya ke neraka. Gitu. Nah, jadi pas masuk ke kamar sudah selesai, jadi enak. Gitu ya. Tinggal dengerin puji-pujian dari istri aja, istri cerita ini itu, dan itulah kebahagiaan dan keunikan rumah tangga kami. Ya, mungkin dari istri. Silakan Bu, gimana Bu? Dibawa enjoy aja, happy aja.
Iya, karena tidak ada masalah yang belum nemu, masalah yang serius, maksudnya selama rumah tangga belum ada konflik yang memuncak gitu, maksudnya yang besar, yang ini. Jadi hal-hal kecil, misalnya kayak di dapur, beda-beda, udahlah gitu. Jadi diselesaikan dengan hati yang udahlah, gitu. Cuman kecil, sepele gitu masalah. Misalnya naruh tempat atau apa, saya pengennya begini, dia begitu, udahlah, dianggap selesai, beres. Kayak tadi masuk kamar selesai. Jadi mengambil keputusan, udahlah, selesaiin cuman hal-hal sepele, hal kecil. Jadi dianggap tidak ada. Seandainya nih Bu, Seandainya nanti timbul masalah yang krusial, masalah yang besar, dan itu di dalam hubungan suami istri seperti ini nanti, seperti bom waktu yang akan menunggu dia untuk meledak. Karena yang namanya manusia itu dia ada daya tahan, itu ada batas begitu. Sehingga mungkin kalau saya dengar dari ibu belum timbul nih masalah yang betul-betul besar begitu. Ya. Nah, kalau misalnya nanti timbul masalah yang besar, bagaimana, Bu? Selama ini komunikasi jalan tidak? jalan Lancar. Karena tidak boleh ada masalah yang tidak terselesaikan justru begitu. Jadi kadang-kadang kan istri kan tidak mengerti maksud suami, atau suami tidak mengerti isi hati istri. Nah itu mungkin itu diutarakan tidak? Ya, situ peran komunikasi yang penting. Iya, komunikasi itu penting. Ya memang di dalam rumah tangga itu komunikasi ya. Kita dari awal komitmen dan juga setelah menjalani ketika ada masalah kecil, kalau bisa jangan kita anggap gitu. Lebih baik kita lupakan untuk saling bisa memahami, menolong gitu. Ya, tapi untuk hal masalah yang besar pun ya seperti tadi, saya tahu caranya untuk menghibur istri ya, dan istri juga dia bisa diam gitu. Dan ketika dia mungkin mulutnya agak ini ngoceh-ngoceh, lebih baik saya menghindar karena waktu juga bisa menyelesaikan. Dan ketika kita sendiri itu disitulah kita ingatnya bukan dengan kesel kita, tapi bagaimana kita berdoa datang sama Tuhan gitu. Ya, saya juga pernah mengalami masalah yang cukup besar, konflik gitu ya, sehingga saya akhirnya pergi keluar karena saya hobinya belanja. Lebih baik saya beli belanja keperluan untuk sehari gitu atau besok hari, sehingga ketika saya pulang nih saya bawa belanjaan, akhirnya dia lupa gitu, dengan masalah-masalah itu. Jadi bagaimana kita memberikan solusi di tengah masalah dengan kreasi ya, dengan variasi, sehingga istri itu bisa benar-benar terpadankan. Itu. Ada? Nah ini ya, Bapak kan sudah menikah 11 tahun ya Pak ya? Iya. Pak Andi ya, Pak Edward sudah 36 tahun ya. Nah itu menikahnya masih muda ya Pak? Atau sudah dewasa? Sudah cukup dewasa ya, sudah 32 dan 33. Ya. Saya juga merasa waktu itu ini berkeluarga gitu ya. Nah, saya baru pulang dari Jerman, nggak punya teman sebetulnya. Teman-teman sudah pada menikah, saya berdoa Tuhan, tolong saya ingin menikah. Sudah cukup umur, orang tua pun kamu harus pulang, harus menikah. Gitu. Saya berdoa dan puji Tuhan dipertemukan dengan ibu yang secara kebetulan. Gitu. Wah, kebetulan Tuhan sudah Tetapkan, sudah sediakan. 33 cukup matang lah. Kalau Pak Andi Ya. masuk ke 30 kayaknya. Kalau saya umur 29, memang saya berdoa sama Tuhan. Ya, di waktu itu saya melayani di sebuah kota Karawang. Saya butuh seorang penopang yang memang punya hati juga untuk melayani Tuhan. Artinya sekalipun tidak bekerja, tapi siap gitu. Dan akhirnya saya berdoa sama Tuhan pertemukanlah lewat kakak dari teman saya, dan ini ada adik saya belum menikah,
Dan akhirnya saya SMS dia, akhirnya ketemuan besoknya dan malamnya ya saya SMS ke dia tahun 2011 waktu itu, saya melamar kamu. Cinta kilat ya. Jadi cinta kami cinta kilat, 1 bulan, Ekspres. akhirnya lamaran dan 1 bulan kemudian kami menikah dengan modal yang mungkin tidak terpikirkan gitu ya, hanya modal pas untuk makan mungkin 1 minggu 2 minggu, tapi kalau Tuhan yang pertemukan, semuanya Tuhan yang tanggung semuanya. Yes. Akhirnya semuanya lengkap, orang yang sibuk, kami tinggal menikah. Itulah karena kami mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, dua pasang ini menikah dalam usia yang cukup ya, cukup dewasa. Nah, bagaimana pendapat Bapak nih mengenai beberapa pasangan yang menikah di usia sangat muda atau usia muda atau di bawah umur bahkan begitu? Kalau di desa-desa, di kampung-kampung mungkin saya pikir masih banyak yang terjadi ya hal seperti ini. Boleh kasih pandangan Pak mengenai orang-orang yang mengambil keputusan untuk menikah muda? Ya, ada untung ruginya sih kalau paling muda. Kalau masih muda masih cakep-cakep, masih tampan. Masih imut-imut ya? Mereka bisa original setiap saat ya. Tapi kerugiannya mereka itu belum matang. Hanya emosional semuanya ya. Jadi kalau ada masalah mereka biasanya sulit untuk menyelesaikan ya. Mereka egonya masih kuat banget. Jadi tidak bisa menerima kesalahan orang lain. Dan juga ada godaan dari luar. Ya, lihat temannya yang lebih cantik, lebih tampan, terpengaruh. Ini berarti isinya, kok kamu kayak gini sih? Kok kamu kayak gitu sih? Mereka dengan kata lain belum dewasa, belum siap untuk menikah. Secara mental belum siap ya. Mungkin secara fisik siap. Secara mental belum siap ya. Jadi kan rumah tangga itu banyak persoalan ya. Kalau usia masih muda mungkin agak sulit mungkin ya menyelesaikan. Itu pandangan Ibu bagaimana? Ya. Kalau masih muda itulah kurang bisa bertahan. Soalnya gini, ada yang bilang gini, kalau sudah tidak cinta, apa dipertahankan? Gitu. Saya sering dengar kata-kata itu. Kalau sudah tidak cinta, nggak cocok, buat apa dipertahankan? Biasanya kalau orang muda kan seperti itu. Jadi biasanya kurang kuat, Jadi, kalau cinta saja, karena emosi itu. Emosi ya, perasaan begitu ya. Jadi tidak didasari oleh prinsip yang benar tentang Ya, pernikahan. betul. Ya, bahwa pernikahan itu, nah ini Pak Pendeta nih yang menjawab, pernikahan itu di dalam pandangan Allah bagaimana, bukan menurut pandangan umum kan, ya sudah kalau suka ya nikah begitu. Tapi kan sebenarnya ada makna yang dalam di balik pernikahan itu, bagaimana Pak Adi? Ya, memang kalau menikah itu kita harus benar-benar hanya Tuhan ya. Berdoa sama Tuhan, bila perlu minta tanda sama Tuhan. Apakah benar itu jodoh saya atau tidak. Makanya ya ketika kita mau mengambil keputusan untuk mendekati seseorang, TTM atau teman dekat atau pacaran, ya kita harus doa, benar nggak ini jodohnya dari Tuhan nggak? Dan terus tanyakan, ada komitmen nggak untuk menikah ke depannya. Kalau hanya mau pacaran aja, ya lebih baik nggak usah dilanjut. Gitu. Karena apa? Pacaran buat apa kalau tidak ada komitmen untuk menikah? Karena menikah itu seumur hidup. Gitu. Jadi nggak bisa kita hanya berpikir hari ini saya cinta, saya mengasihi, tetapi kalau tidak ada komitmen, ya dengan sendirinya nanti akan menjadi cinta monyet. Tidak ada satu kejelasan, khususnya untuk wanita. Gitu. Jadi artinya harus berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, ya mengandalkan Tuhan, ya untuk memiliki pasangan hidup, karena menikah itu untuk seumur hidup. Gitu. Jadi pacaran tuh bukan untuk senang-senang ya? Bukan untuk senang-senang. Oh ya, saya mau share nih Pak. Saya juga memiliki pengalaman berpacaran lama, tetapi tidak dilamar-lamar. Sampai satu saat ini saya nggak mau buang waktu, meminta kejelasan kepada calon pasangan, calon suami saya. Jadi kalau
hubungan ini serius, yuk teruskan. Kalau tidak serius ya, waktu itu saya bilang ya udah stop aja sampai di sini. Berarti sejalan ya dengan pendapat Bapak ya. Jadi berpacaran itu untuk mengenal satu sama lain, bukan untuk bersenang-senang ya Pak ya. Dan ada komitmen. Ada komitmen, ya, betul. Kemudian saya mau lebih lanjut nih ke masalah perceraian nih. Wah, ini gawat nih. Sekarang ini perceraian tidak hanya di kaum selebriti ya, tetapi juga merambah ke masyarakat umum biasa, masyarakat awam begitu ya. Apalagi sudah memasuki orang-orang percaya, orang-orang Kristen ya. Sekarang kita bukan hal yang aneh di gereja kita atau di komunitas orang-orang percaya, ternyata ada satu atau dua beberapa pasangan yang kalau tidak bercerai pun mereka merenggang atau berpisah, beda rumah, beda kamar begitu, ataupun masih satu kamar mungkin hubungannya sudah dingin begitu, sudah tidak ada relasi sebenarnya, hanya tinggal bersama aja begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya penyebab paling besar perceraian itu terjadi? Mengapa orang bercerai ya? Konflik ya sebenarnya, konflik yang tidak terselesaikan ya. Terselesaikan. Dan mereka juga lupa waktu janji di hadapan Tuhan, waktu diberkati mereka bahwa mereka akan hidup sumber hidup ya sampai mati yang memisahkan mereka maut. Mereka lupa itu, jadi mereka akhirnya meninggalkannya. Itu sedih sekali. Malah dalam zamannya pandemi percaya itu tinggi, seharusnya dekat, maksudnya sedikit karena kan di rumah terus, malah tinggi. Mungkin dia ketemu terus jadi saya pakai teruk. Jadi 4L ya. Bosan begitu ya lihat mukanya. Enggak kan kalau Bapak dan Ibu? Enggak. Ya ini yang lebih miris lagi nih. Perceraian itu kalau pasangan masih muda begitu kan, kalau orang muda mungkin ya ada pandangan tidak bisa meredam emosi, jadi satu angot satu lebih angot begitu. Nah yang saya heran, ada beberapa pasangan yang bahkan sudah punya cucu itu bisa berpisah. Nah itu kenapa ya Pak ya? Ya itulah ya, karena dasar komitmen pernikahannya lemah gitu ya. Ada patah kata, kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari. Udah berjanji di pernikahan, tapi diingkari juga. Mungkin hanya hal sepele, karena emosi, karena ego, ya, merasa bahwa saya benar, ya, dia tidak bisa memahami saya, dia tidak bisa memberikan sesuatu yang berarti buat saya, sehingga merasa bahwa pasangan kita itu sudah gak bisa dipertahankan lagi. Itulah taktik daripada si iblis. Padahal kita apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Nah, disinilah masalahnya, iblis itu tahu celahnya. Tetapi bagi kita, ya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita harus tidak mementingkan ego kita, ya, emosi kita harus. Firman Tuhan katakan jadilah tenang dan tetaplah berdoa. Ya, walaupun mungkin istri kita membuat kita kesal, marah, ya, bahkan juga tidak ada perhatian lagi, ya, tetapi bagaimana kita menjadikan diri kita untuk ego kita turun, ya. Ego kita turun, kita ingat Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan pasti akan menolong. Jadi disitulah bagaimana kita menyingkirkan ego kita melakukan berdoa kepada Tuhan, melakukan firman bahwa kalau Yesus saja mengasihi kita, ya apapun kelemahan pasangan kita harus mengasihi. Karena mengasihi itu tidak memandang buruk baiknya, tapi mengasihi itu semuanya, menutupi keburukannya dan melihat dari kebaikannya, supaya pernikahan itu tetap bisa bertahan
dan bisa semakin hari semakin dipulihkan. Jadi faktor kasih ya Pak ya. Ya. Dan kalau saya tarik tadi dari uraian Bapak, yang penting itu adalah pengendalian diri ya. Iya. Itu yang mana merupakan buah roh ya. Iya. Kasih, dan yang terakhir itu pengendalian diri ya, yang ke-9 ya. Iya. Jadi kalau begitu penting banget dong Pak untuk pasangan suami istri ini bertumbuh di dalam kerohanian. Sangat penting. Sangat penting ya Pak ya. Karena Untuk tidak berdoa pasangan suami istri, ya, mengingat kembali hari-hari mereka untuk suami istri, bagaimana mereka membangun sebuah keharmonisan, kebersamaan, itu memang sangat penting. Karena kita dalam 1 tahun itu ada masa di mana 2-3 bulan itu ada sebuah kejenuhan. Melihat istri itu udah kayaknya bukan istri saya lagi. Ya, itu yang berbahaya. Hanya perlu seperti Pak Edward tadi bilang, kebersamaan, membangun keharmonisan. Bahkan juga mungkin ada sebuah persekutuan, ya, pasutri ya, untuk sharing, untuk berbagi, untuk membangun firman di dalam kasih, sehingga ada menimbulkan kasih sayang, cinta gitu ya di dalam kehidupan pasangan itu, sehingga itu oh iya ternyata rumah tangga itu indah, walaupun umurnya udah kakek nenek, tetapi rumah tangganya masih indah bersama dengan Tuhan gitu, bersama pasangannya. Ya, walaupun ada anak, ada cucu, itu tidak mempengaruhi suami istri, tetap bisa berpacaran gitu ya. Mungkin itu. Iya. Saya mau lanjut nih dengan pertanyaan yang mungkin agak vulgar nih Pak. Mohon maaf sebelumnya. Saya mau tanya, apakah selama pernikahan ini salah satu pihak atau mungkin dua-duanya pernah merasakan jatuh cinta kepada orang lain? Nah, itu bisa berbahaya kalau CLBK ya. Kalau dari Bukan. Kalau CLBK itu kan cinta lama bersemi kembali Iya. ya. Misalnya di komunitas yang lain gitu, misalnya di sekolah atau di kantor gitu. Pernah nggak secara mental tertarik begitu? Suka? Bisa Bisa ya. bisa terjadi. Oh, nggak terserah ya. Jawabannya bisa ya. Nah, itu bagaimana mengatasinya supaya itu tidak dari pengalaman aja, supaya hal itu tuh tidak menjadi nanti akhirnya jadi will atau jadi pill begitulah. Nah, itu menjadi celah kan untuk awalnya timbul konflik dan itu bisa menjadi berakhir di perceraian begitu. Nah, bagaimana mengatasi hal itu? Ya, kalau saya biasanya seperti itu, saya lihat HP saya di profile picture ada foto suami istri dengan itu saya gitu lihat. Jadi ingat terus. Impossible. Tidak mungkin saya akan mengkhianati. Oh. Ada pengingat. Romantis sekali. Kalau ibu dengan bapak? Saya sih nggak pernah suka sama yang lain. Luar biasa. Bener nggak gombal ya, maksudnya di suami saya udah cukup. Jadi cukup ya. Kalau wanita biasa memang dia punya komitmennya lebih Tinggi dibanding dengan pria. Kalau pria itu bisa Udah tergoda? terbawa, ya, tergoda oleh baiklah medsos, teman lama. Tetapi bagaimana ya kita ingat terus bahwa kita udah punya istri, ya, dan kita bangun kebersamaan sama istri. Godaan pasti ada, apalagi laki-laki. Ketika dia banyak berkat, ya, banyak uang, ada uang, itu kalau dia tidak kuat imannya bisa memandang ke sana ke sini, oh ada orang itu, ya. Laki-laki disapa sama perempuan, aduh kok sekarang nambah ganteng, ya. Jadi pikiran, aduh gimana saya caranya supaya bisa mendekati dia gitu. Tetapi ya buat laki-laki ya harus berhati-hati, jangan sampai ya keseret atau membangun hubungannya lebih intim, lebih dekat dengan wanita itu. Jadi lebih baik biasa-biasa aja. Makanya hati-hati kalau kita bertamu ke teman atau apa, kalau nggak ada orang lain atau makan di restoran berdua dengan lawan jenis, kita sudah menikah, itu berbahaya. Lebih baik dihindari. Bila perlu
undang satu teman lagi sehingga ada 3 orang, sehingga tidak ada celah iblis. Ya, karena kalau kita sudah jatuh cinta berbahaya, itu akhirnya menjadi konflik di dalam rumah tangga. Kita merasa bahwa rumah tangga kita itu bukan dari Tuhan lagi, itu yang lebih berbahaya. Sehingga akhirnya kita cintanya di sana, tapi badan kita di istri, itu berbahaya. Nah, dan itu kalau kita terus lakukan, terus tidak ada pertobatan, tidak ada pengampunan, meminta pengampunan kepada Tuhan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan pembenaran buat diri kita. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, siap-siap untuk lari ke sana. Iblis, saya katakan, hore, saya ke sana gitu. Sehingga iblis senang ke sana. Itu yang berbahaya. Sehingga itulah yang akhirnya terjadi perceraian di dalam rumah tangga ataupun perpisahan. Merasa kita benar, padahal kita yang salah. Ya, itu aja. Mungkin semacam perselingkuhan secara mental ya, secara emosi ya. Walaupun mungkin kita secara fisik tidak berpacaran dengan orang itu, tapi kalau misalnya ada masalah rumah tangga lalu kita bawa ke pihak ketiga, itu juga sudah selingkuh ya. Dan harus bertobat. Jadi apa istilahnya Pak? Jangan memberi, apa sih istilahnya? Jangan kasih makan itu kedagingan supaya apa tuh istilahnya ya? Saya lupa. Mengeluarkan pada kucing. Ya benar, bisa jadi. Jangan main dengan api. Itu juga bisa. Hati-hati bermain dengan api. Tadi dibilang kalau laki-laki ada uang, dia bisa menyimpang. Bu jangan kasih uang ya. Ya, kita lanjut ya. Hal-hal yang sensitif dalam pernikahan itu menurut pemikiran saya selain masalah tadi ya perselingkuhan atau will itu adalah masalah uang. Itu tidak sih? Iya. Masalah uang sensitif ya di Sangat dalam sensitif. pernikahan. Nah, bagaimana nih mengatur atau mengelola keuangan di dalam rumah tangga nih untuk nanti ini mungkin bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang berpikiran untuk saya mau menikah nih bulan ini atau tahun depan begitu. Ini mungkin perlu di-share-kan untuk calon pasangan begitu. Bagaimana sih mengelola sebuah keuangan sebuah keluarga itu yang baik ya dan alkitabiah begitu. Apakah gaji suami diserahkan langsung ke istri menjadi manajer atau bagi dua atau bagaimana? Dari pengalaman saja boleh di-share begitu. Bukan yang ideal-ideal karena kita mau membagi pengalaman. Karena kan sudah terbukti pernikahan itu bertahan lamanya sampai 35 tahun. Berarti kan memang beres begitu masalah keuangan ini. Bagaimana Ibu? Ya, mungkin dari saya dulu ya. Saya profesinya seorang guru. Jadi kalau guru itu dapat gaji per bulannya. Nah gaji itu saya serahkan pada istri yang akan mengelolanya. Ya, pertama yang saya lakukan memberikan perbulan. Tidak perluannya pada awal bulan itu kembarannya kasih perbulan. Kemudian sisihkan juga untuk menabung. Nah selebihnya untuk keperluan sehari-hari. Nah, yang mendapat, yang mengatur semuanya istri sendiri, istri saya mengatur. Betul? Betul? Menko Menteri Keuangan, silakan bagaimana tuh mengaturnya? Kan tadi sudah garis besarnya dari Bapak, sisihkan dulu untuk perpuluhan, lalu untuk tabungan. Tabungan ini penting ya Pak ya? Penting ya, tidak boleh dihabiskan ya Pak ya? Tidak boleh. Nah, jadi Bapak itu siap-siap dulu sebelum dikasih istri, sisihkan dulu untuk tabungan ya Pak ya, betul ya Pak? Nah Ibu bagaimana Bu mengatur yang diberikan oleh Bapak? Kalau saya mengaturnya di dalam kehidupan kan ada keperluan sabun, odol, sampo Itu gitu. kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanan. Saya cari tuh yang nggak mahal, tapi yang bisa kepake. Nah misalnya kita makan roti aja lah, pakai selai kan. Nah jadi kita variasi misalnya, saya harus
skippy, rompi, apa ya itu kan mahal-mahal banget ya. Nah kita cari aja yang sedang-sedang lah. Gitu. Misalnya ini harganya 50.000, ya kita ada juga yang murah, kita yang sedang-sedang aja. Kalau misalnya saya pas masak nih hari ini, misalnya saya hari ini daging, besoknya saya ikan. Jadi Ya. ada pengaturan. Jadi ada pengaturan, misalnya nggak tiap hari daging. Memang kalau anak-anak tuh ya, kalau dia udah, saya kan suka masak spaghetti. Anak-anak tuh selalu nagih, mas spaghetti, mas masak lagi spaghetti. Pokoknya kalau misalnya anak-anak, misalnya kalau beli ke toko, misalnya beli ke restoran, beli spaghetti, selalu pesan spaghetti. Saya coba belajar bagaimana bikin spaghetti supaya anak-anak nggak usah beli lagi. Jadi saya bikin kan kalau di rumah mah kita lebih bisa banyak dan lebih bisa ngatur bumbu-bumbunya. Sejak saya bikin spaghetti, anak-anak udah nggak pernah beli spaghetti di luar. Nah terus misalnya anak-anak suka makan sukiyaki, saya belajar gimana bikin sukiyaki supaya anak-anak nggak makan aja di luar. Saya bikin sukiyaki. Kata anak-anak, mah yang mama punya lebih banyak daripada yang di luar. Jadi udah nggak mau pesan sukiyaki lagi, bikinan mama aja. Itu yang paling kecil, itu dia yang paling suka jadi juri tuh. Mah bikin ini mah. Saya juga kan ngatur kesehatan ya. Masa terus-terusan makan ini juga nggak bagus, apalagi creamy gitu. Ya jadi saya ngaturnya begitu aja. Ya, itu dari segi ini ya, penyediaan makanan di dalam rumah ya. Kan kehidupan tidak hanya makan. Iya. Nah, ada faktor untuk anak-anak itu pendidikan. Nah, bagaimana mengatur keuangan untuk pendidikan anak? Apakah ibu ikut asuransi atau mengambil dari tabungan atau bagaimana? Asuransi juga ada. Bahkan kita dulu waktu anak pertama ya, kita tiap bulan tuh nabung buat anak. Jadi pas anak udah butuh biaya pendidikan tuh udah ada. Jadi sudah sedia, gitu ya. Jadi disiapkan ya. Dan itu mungkin yang faktor penting ya di dalam Iya, soalnya pendidikan. mengatur keuangannya. Jadi untuk pendidikan anak-anak itu paling penting. Cuman yang puji Tuhannya Edward kan dosen. Nah kalau anaknya dosen tuh dapat keringanan. Ya, hanya bayar 20%. Oh. Jadi Jadi lebih besar. murah di uang sekolah. Pas kuliah udah tenang aja. Lumayan itu. Iya. Sangat lumayan. Sangat lumayan. Tapi kan 75% diskonnya ya. Iya, iya. Kalau ibu bagaimana ibu keluarga hamba Tuhan mengatur keuangan? Mungkin boleh kasih kita gambaran begitu karena ini ada kesempatan khusus nih. Kalau hamba Tuhan itu bagaimana sih? Perpuluhannya kemana begitu? Silakan. Ya, kalau kami memang dari pertama menikah itu memang mengembalakan jemaat ya. Kami dulu di Kerawang dan kami perpuluhannya itu ya biasanya kami store ke, bukan perpuluhan sih, persembahan kasih ke sinode gitu. Dan kalau untuk perpuluhan karena kami gembala dan mungkin juga keuangan juga hanya untuk mencukupi sesuai dengan firman Tuhan ya 10% untuk Imam Lewi ya artinya kami juga yang harus ini. Dan untuk keuangan memang saya sama istri uang itu saya yang pegang gitu ya. Tapi istri yang nabung gitu. Jadi istri itu bisa mengambil berapa untuk tabungan, untuk pegangan sehingga ketika suatu saat ada kebutuhan mendesak atau dadakan yang cukup sehingga istri benar-benar punya pegangan gitu. Makanya kalau istri ngambil uang dari saya berapa yang ini saya nggak akan ini, saya paling hanya tanya berapa yang kamu ambil ya dari rekening, tak dari uang kes-kesan gitu. Karena kami memang melayani itu nggak punya gaji gitu. Jadi pendapatannya 1 bulan 30 hari ya. Jadi benar-benar ya harus kami kelola gitu. Dan juga ada usaha juga ya yang memang ya itu pun hanya untuk kebutuhan makan ya, kebutuhan, dan itu memang untuk keuangan saya yang pegang. Tapi kembali lagi bahwa ya, bagaimana kami saling ada keterbukaan Ya. berapa ada terima berkat, ada uang masuk dari penjualan, ini kita dapat 300.000 ya, 200.000 hari ini ya, kami saling bagaimana mengelola
Ya khususnya saya yang suka belanja, ya saya belanjakan gitu. Saya laporan lagi ya, walaupun tidak secara tertulis, tapi saya harus melapor bahwa saya hari ini belanja sekian gitu ya. Dan itulah yang akhirnya keterbukaan. Karena ketika ada uang masuk kami tidak terbuka, itu bisa menjadi perselingkuhan keuangan. Dan itu bisa membuat celah, ya. Bisa membuat celah untuk uang itu dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam kita bisa salah gunakan. Makanya keterbukaan di dalam rumah tangga khususnya tentang keuangan itu sangat perlu. Ya, karena banyak juga suami istri rumah tangga ya, keuangannya itu ada bohong-bohongnya, misalnya gaji 3 juta terus ada dapat tunjangan ini itu tidak dikasih tahu, sehingga laki-laki berbahaya, itu uangnya buat apa gitu ya kan. Kalau buat jalan sendiri gak enak, makan sendiri gak enak, nah itu yang akhirnya membuat celah ya, sehingga bisa jatuh dalam dosa, pikirannya di luar sana. Makanya keterbukaan di dalam keuangan itu sangat perlu sekali supaya bisa menjaga bahwa kita dijagai oleh Tuhan dalam rumah tangga. Kalau saya dengar tadi Ibu ada bisnis ya Bu ya? Nah, yang keuangan bisnisnya bagaimana nih Bu? Apakah Bapak ikut campur? Sama, semua dia yang pegang keuangan. Karena memang dia yang berbelanja. Jadi uang masuk hari ini sekian, dia yang pakai untuk belanja, sisa sekian tuh. Paling saya ngambil sedikit-sedikit tadi kan untuk tabungan, untuk ini. Di kemudian hari ada perlu, paling dia aman. Oh ada, kita simpanan sedikit seperti itu. Jadi memang lebih pandai menyimpan uang, mengelola uang kamu kali ya, daripada saya. Jadi artinya memang dia yang pegang. Rekening kami 2 ya, nggak ada isinya nih. Rekening kami 2, ada rekening dia pribadi, rekening saya 1 untuk masuk karena memang usahanya online karena jadi dari pemasukan itu memang langsung masuk ke rekening semua. Penjualan harian langsung masuk ke rekening, udah langsung dipotong belanja sama dia, sisanya buat simpanan sedikit. Kalau ada, kalau nggak ada ya besoknya lagi, seperti itu. Jadi kami sama-sama dan tadi terbuka. Jadi 2 rekening ini dia tahu pinnya, jadi bisa ngecek saldo, pengeluaran sekian tahu. Tidak ada yang ditutup. Tidak ada yang ditutup. Gak ada yang disembunyikan di enggak. Tidak ada yang ditutupi. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan, di dalam mengelola keuangan itu adalah tim ya. Jadi tim, jadi tidak sendiri-sendiri, tapi saling mengetahui dan ada keterbukaan. Mungkin itu yang bisa kita sharekan pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih. sudah membagi berkat pengalaman untuk kami semua. Demikian para pemirsa, dengan Pak Edward dan Ibu Yana, Pak Andi dengan Ibu Sulfia mengenai masalah pernikahan dan pernak-perniknya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom.